Sama dengan bisnis ke customer juga sama gitu. Jadi teman-teman, saya kan jadi konsultan di perusahaan insurance. Insurance juga sama Bapak Ibu. Bisnis ke customer juga sama insurance. Jadi memang seperti itu. Jadi mereka sudah menelaah itu. List of client, potential client mereka sudah nge-list itu. Sehingga pada akhirnya yang mereka deketin itu orang-orang yang memang mampu. Jadi dia punya list of product, list of customer. Jadi mereka produk-produk yang ekspensif, mereka akan melakukan pendekatan pada orang-orang yang pendapatannya ekspensif. Produk-produk murah, ya, dia akan mendekati ke orang-orang yang berpenghasilan murah. Tapi waktu yang digunakan untuk pendekatan ke produk-produk premium ini akan jauh lebih banyak dibandingkan produk-produk yang murah. Sederhana seperti itu. Jadi kalau Anda ketemu orang insurance gitu kan, terus Anda ajak dia ketemu terus dia mikir-mikir, berarti Anda dianggap penghasilannya kecil, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda ditelepon terus sama dia, Bapak, kapan nih Pak kita makan siang? Gitu. Itu berarti Anda dianggap premium sama mereka. Sederhananya seperti itu. Dia rela mengorbankan pulsanya untuk kita. Gitu. Ini targeting Bapak Ibu. Nah, seorang sales, baik kita yang merencanakan untuk tim sales kita, ataupun kita yang merencanakan sendiri proses penjualan kita harus berpikir tentang segmentasi sama targeting. Sehingga pada akhirnya kita tidak salah memilih target. Oke. Dan target itu sesuai dengan tadi, produk, ya, price, place, promotion, physical evidence, people, dan sebagainya tadi. Nanti silakan baca marketing mix, itu banyak teorinya. Saya nggak akan bahas teori. Bosan, saya aja males ngikutin teori kan. Kita orang praktisi di sini. Kita bahas apa yang kira-kira mungkin dan bagaimana. Di sini kita akan bahas yang above, ya, yang below the surface itu kita akan bahas tentang pola pikir kita. Sehingga pada akhirnya teman-teman tidak capek, tidak kelelahan gitu. Ya, tidak kelelahan dalam melakukan proses penjualan. Dan tidak juga putus asa. Nah, biasanya gini, waduh saya udah tetapin segmen yang tepat ini, tapi kok nggak laku-laku. Nah itu biasanya karena tidak paham teorinya, sehingga pada akhirnya dia akhirnya putus asa. Padahal belum tentu, padahal dikit lagi mungkin dia akan menghasilkan. Kalau dia sudah tahu mindset, ini kita sesi satu ini memperbaiki mindset. Karena kalau mindsetnya sudah dapat, kita tahu bahwa ini sebentar lagi dapat, tenang aja. Terus dapat kan. Sambil pelan-pelan kita ambil yang receh-receh, yang gede dikecer terus. Sehingga ketika dapat satu goal, biasanya yang lain ikut mengikuti. Oke, itu targeting Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita target, bagaimana kita mensegmentasi pasar, grade A, grade B, grade C. Kemudian bagaimana kita menetapkan target, bagaimana kita mengolah grade A ini, ya, sehingga grade A ini itu bisa terolah menjadi grade A1, grade A2, grade A3 sesuai dengan tadi product, price, place, promotion, physical evidence, people, dan sebagainya. Berdasarkan marketing mix kalau kita bilang. Sehingga setelah kita tentukan A1, A2, A3, maka di situ pun kita harus tentukan nih, porsi kita di A1 berapa banyak, porsi kita di A2 berapa banyak, porsi kita di A3 berapa banyak. Ada juga kesalahan yang dilakukan sama. Itu juga salah, nggak boleh. A1 ini harus prioritas, A2 itu semi prioritas, A3 ini biarlah. Tapi ada juga yang A1-nya dikejar, A2, A3-nya enggak. Ingat, mereka tuh tetap grade A loh. Cuma bedanya A1, A2, A3. A3 lebih mudah didapat, lebih kecil proyeknya. A2 agak sulit didapat, lebih besar proyeknya. A1 sulit didapat, tapi ketika satu dapat mungkin bisa menjadi 40% dari target kita. Jadi bagaimana kita mengatur itu, kan teman-teman sendiri yang tahu sesuai dengan perusahaannya. Bagaimana kita mengatur itu sehingga kita cerdas. Omset setiap kuartal tercapai, ya, namun pendekatan kita tepat. Seperti itu.